Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosa. Saya Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana. Pada hari ini kita akan membahas topik mengenai budaya toksik di lingkungan pekerjaan atau isu-isu gender yang ada di dunia pekerjaan atau di perusahaan. Seperti yang kita tahu, di fakultas kita ada dua program studi, ada manajemen dan akuntansi. Nah, pasti kedua program studi ini akan sangat erat kaitannya dengan isu-isu budaya maupun isu-isu gender di perusahaan. Nah, ini menarik ya, karena yang ditanyakan adalah dukungan rekan kerja dan bukan dukungan pimpinan ya. Nah, ternyata rekan kerja itu juga sangat berpengaruh terhadap kemajuan karir setiap individu, baik itu laki-laki maupun perempuan gitu. Nah, biasanya perbedaan yang kental yang pertama bisa dilihat dari sisi industri di mana perempuan dan laki-laki kebanyakan bekerja. Nah, kita kan sering dengar ya istilah toxic culture gitu ya di dunia pekerjaan. Nah, celakanya memang studi membuktikan bahwa perempuan ini lebih sering atau lebih banyak yang bekerja di industri yang dalam tanda kutip mengakomodasi budaya toxic culture. Misalnya ada di industri beauty gitu ya, kecantikan, atau misalnya industri yang terkait dengan kesehatan atau mungkin kesejahteraan gitu ya, atau mungkin industri pendidikan anak-anak gitu ya, atau pendidikan secara umum. Nah, kita tahu ya bahwa memang cenderungannya lebih banyak wanita yang bekerja di industri itu. Nah, tekanan di industri itu memang cenderung lebih tinggi dari sisi emosional karena memang pekerjaannya sendiri menuntut pengelolaan emosi yang jauh lebih matang gitu ya, atau dituntut jauh lebih sabar gitu dibandingkan di industri-industri yang mainstream atau industri-industri formal seperti pekerjaan di kantor, konsultan, lalu mungkin di bank gitu ya, yang mana memang semua sudah sangat berdasarkan SOP begitu. Nah, jadi ketika rekan kerja kita juga tidak bisa mengelola emosi dengan baik, maka kita juga sedikit banyak terpengaruh baik dari sisi etos kerja, hasil kerja, performance, maupun emosi kita sendiri. Nah, jika itu berdampak pada performance kita ketika bekerja, tentu saja ini akan menghambat kemajuan gitu ya, atau misalnya menghambat jenjang karir wanita sebagai profesional begitu. Nah, mungkin kemudian pertanyaannya, kalau laki-laki bagaimana gitu. Nah, mungkin kalau laki-laki tantangannya agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau laki-laki memang kecenderungannya ada kerja di sektor fisik maupun bukan fisik ya, sektor yang banyak melibatkan aktivitas fisik gitu ya dibandingkan perempuan gitu, misalnya di tambang gitu ya, atau misalnya di bagian lapangan gitu kan. Nah, atau mungkin menjadi seorang yang sangat memiliki jabatan yang tinggi gitu ya. Nah, itu biasanya cenderungan stigma yang ditempelkan ke laki-laki gitu. Nah, di sini memang menurut hasil studi beberapa ahli yang concern di gender, laki-laki tidak banyak melibatkan, atau bukan tidak banyak ya, lebih sedikit melibatkan emosi dibandingkan wanita dari sisi job description-nya gitu ya. Mungkin dari sisi nature juga sudah berbeda gitu ya, psikologis laki-laki dan perempuan, juga tipe pekerjaannya berbeda. Jadi memang harus dipilah nih, selain bagaimana dukungan rekan kerja, mungkin juga dilihat dia bekerjanya di mana gitu. Kalau memang sektornya sektor yang menuntut jasa terutama ya, yang menuntut kita mengelola emosi, nah itu memang kecenderungannya lebih challenging gitu daripada memang sektor formal yang kita tinggal memenuhi SOP gitu ya, atau memenuhi pekerjaan yang ditugaskan ke kita, seperti itu. Budaya yang dianggap toksik untuk perempuan. Nah,
pasti setiap perempuan pernah ya mengalami ya, entah itu di lingkungan pekerjaan maupun di luar lingkungan pekerjaan. Nah, tapi kalau misalnya kita mau klasifikasi ya, budaya toksik itu tentu tergolong menjadi beberapa, misalnya tindakan yang disrespectful gitu ya, atau tidak menghargai perempuan sebagai individu gitu. Nah, ini banyak ya contohnya, misalnya menjustifikasi perempuan tidak bisa melakukan suatu pekerjaan hanya karena dia perempuan gitu ya, tanpa diuji gitu ya, atau tanpa dilihat secara objektif berdasarkan kompetensi yang dimiliki setiap individu gitu ya. Jadi tidak pandang bulu langsung dijudge nih, oh perempuan nih pasti nggak bisa begini gitu ya, perempuan nih nggak cocok nih kalau kerja di tambang nih karena lemah misalnya, seperti itu ya dari sisi fisik gitu ya, atau misalnya punya banyak halangan gitu. Nah, itu salah satu budaya toksik gitu ya. Selain juga budaya toksik yang mungkin sudah mengarah ke perilaku yang abusif gitu ya, atau perilaku kasar gitu, entah itu kasarnya verbal maupun kasar yang fisik gitu ya. Nah, ini pasti juga banyak dari kita yang sedikit banyak atau sadar tidak sadar lah ya mengalami gitu, baik di lingkungan sehari-hari maupun di lingkungan pekerjaan. Nah, kemudian juga justifikasi bahwa perempuan itu tidak layak menjadi pemimpin gitu, karena memang natur alam semesta itu memang tidak memungkinkan perempuan itu memimpin suatu masyarakat gitu atau komunitas. Nah, tentu ini juga budaya yang toksik ya, hanya semata-mata menjudge tadi ya, menilai perempuan tidak layak. Nah, kalau kalian ngikutin baru-baru ini ada salah satu berita yang membahagiakan gitu ya, atau berita yang inspiratif dari negara Meksiko gitu ya, dimana baru saja presiden terpilihnya adalah wanita gitu ya, presiden Meksiko wanita pertama gitu, dan bahkan beberapa media asing terkenal gitu ya juga kemudian membandingkan, wah ini Amerika aja kalah gitu ya, Amerika belum bisa sampai memenangkan dalam tanda kutip ya presiden wanita gitu ya, malah kalah dengan Meksiko gitu. Nah, terlepas dari apa dasarnya gitu ya, atau bagaimana historinya sampai ibu ini bisa terpilih jadi presiden gitu ya, tapi dia membuktikan bahwa memang sangat sulit gitu ya merangi gitu ya budaya patriarki yang berlebihan gitu ya, kemudian maskulinisme yang berlebihan gitu ya. Nah, di sini juga mungkin teman-teman perlu pahami juga gitu ya, bahwa patriarki dan maskulinisme itu tidak semata-mata buruk ya. Jadi kalau misalnya ada budaya patriarki ya bukan berarti terus otomatis perempuannya itu tidak diberi ruang gitu ya, atau semata-mata toksik, belum tentu juga gitu ya. Nah, segala sesuatu yang berlebihan ini yang tidak baik, termasuk juga kalau itu diterapkan di tempat kerja ya, jangan sampai perempuan dikalahkan gitu ya hanya karena dia perempuan. Itu sih inti dari toxic culture di perusahaan. Untuk mengubah norma sosial ya, pola pikir norma sosial itu bukan suatu hal yang mudah gitu. Itu sama aja kita menuntut satu negara itu berubah gitu, dan itu juga tidak gampang dan wajar jika prosesnya itu butuh waktu yang lama, bahkan mungkin sampai 1-2 generasi aja mungkin tidak cukup gitu ya. Tetapi bukan berarti itu tidak bisa dimulai. Jadi kalau mau mengubah pola pikir atau mungkin norma sosial ya harus dimulai dari kita sendiri gitu ya, dari satuan terkecil di keluarga gitu ya. Mungkin nanti teman-teman gitu ya, ini kan masih mahasiswa gitu. Nah, saya seringkali juga berpesan gitu ya dengan mahasiswa, nanti gitu ya jika kalian itu suatu hari mau menikah gitu, pikirkan baik-baik gitu ya. Pikirkan baik-baiknya dalam arti apakah udah siap nih gitu ya secara mental gitu ya, tidak hanya siap secara finansial, tetapi mental ini yang jarang dibahas gitu ya. Jadi jangan nih melulu mengikuti pola pikir yang dahulu gitu ya. Misalnya kayak pola pikir
batasan umur tertentu gitu ya, atau stigma-stigma tertentu, tapi sebenarnya teman-teman sendiri juga belum siap gitu. Nah, inilah yang jadi salah satu kunci gitu ya, di samping juga harus berpegang gitu ya pada pendidikan gitu. Penting sekali akses pendidikan yang baik gitu ya, supaya pola pikir ini juga selain di rumah ditekankan, di institusi pendidikan juga ditekankan gitu ya, supaya keadilan, kemudian kesetaraan gender gitu ya. Kesetaraan gender ini tidak cukup diajarkan lewat kata-kata aja gitu ya, tetapi dari perbuatan nyata gitu ya. Jadi latihan-latihan yang mungkin secara tidak langsung itu bisa mendidik karakter seseorang gitu ya, dan pendidikan karakter harus dimulai sedini mungkin. Jadi tidak mungkin baru di universitas terus baru ditekankan nih karena baru ngetren isu gender, terus di kelas di universitas baru dibahas nih kesetaraan gender. Nah, itu mungkin agak terlambat gitu ya. Kalau mau sampai ke norma sosial ya harus dari rumah dan dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi gitu. Nah, ini juga hasil studi yang menarik gitu. Saya pun juga awalnya tidak percaya gitu ya dengan hasil temuan ini. Nah, tapi ternyata setelah diteliti dan diagregat pada posisi pekerjaan yang sama atau posisi job description yang sama gitu ya, titel yang sama, secara nasional itu jika di kumulasi gitu, perempuan ini menerima take home pay yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Nah, kenapa? Karena perempuan ini lebih banyak mendapatkan tuntutan untuk menyelesaikan hal-hal di rumah gitu ya, atau hal-hal domestik. Nah, yang mana ini berpengaruh terhadap kuantitas jam kerja perempuan gitu ya. Walaupun pada posisi yang sama, perempuan itu cenderung lebih banyak cuti atau izin gitu ya. Dan izinnya itu juga pasti alasannya banyakkan alasan domestik, yang mana alasan domestik ini jarang gitu ya dikeluarkan atau diutarakan oleh bapak-bapak gitu ya. Kalau kalian ingat mungkin waktu kecil gitu ya, misalnya kalian perlu ada acara apa gitu ya di sekolah, pasti yang nemenin mama gitu kan. Nah, secara tidak sadar juga ini mempengaruhi kuantitas jam kerja mama gitu ya di kantor. Walaupun ini belum tentu buruk juga gitu ya, ini bukan sesuatu hal yang buruk. Cuman memang menunjukkan bahwa kecenderungannya memang masyarakat ini masih menempelkan tugas di rumah gitu ya, itu lebih berat ke ibu. Di Indonesia ya. Nah, seperti kita menyadari bersama gitu ya, Indonesia dan negara-negara Asia itu kan negara yang kalau dilihat dari dimensi budaya itu negara yang kolektif gitu ya, bukan negara yang individualis ya. Yang mana biasanya kesepakatan bersama itu diutamakan gitu ya, bukan pendapat individu. Nah, ini beda ya sama di negara-negara Eropa yang cenderungannya individualis, jadi menghargai pendapat individu gitu. Nah, kalau di Indonesia mungkin kalau kita sering dengar musyawarah mufakat, nah itu kan yang selalu dijadikan patokan nih gitu kan. Nah, jadi justru ini yang membuat bisa semakin sulit gitu ya untuk memerangi kesetaraan gender. Tapi kalau musyawarah untuk mufakat ini diarahkan dengan baik gitu ya, leadernya bisa mengarahkan dengan baik, nah ini malah bisa menjadi percepatan untuk perubahan norma sosial gitu ya, seperti yang kita bahas di beberapa pertanyaan yang lalu gitu. Jadi kalau seseorang di masyarakat itu, atau dia yang punya pengaruh lah ya di masyarakat, bisa mendorong atau menginfluence gitu ya, influencing ya komunitas gitu ya, untuk berlaku tertentu gitu ya, mengambil keputusan tertentu, mengambil suara tertentu. Nah, ini bisa jadi baik gitu untuk perkembangan kesetaraan gender gitu. Tetapi kalau dari leadernya atau tokoh masyarakatnya sudah toksik, nah ini malah semakin memperburuk nih atau memperlama gitu kesetaraan gender. Seperti itu dari sisi budaya. Kemudian tantangan lain, kita juga tahu ya kalau Indonesia ini kan sebutannya Ibu Pertiwi gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita tuh negara yang sangat amat feminis gitu ya.
apa namanya, kita mengidentikan tadi ya, balik ke pertanyaan yang lalu, kita mengidentikan tugas-tugas di rumah itu adalah tugas seorang ibu gitu ya. Jadi masih sangat kental nih pembagian tugas gitu ya antara laki-laki dengan perempuan gitu. Nah, ini yang mungkin harus pelan-pelan dibaurkan gitu ya. Jadi jangan sampai terlalu melekat nih kalau misalnya bapak nih harus begini gitu ya, harus kalau ibu harus begini, tugas bapak menafkahi, tugas ibu mengurus rumah tangga, yang mana tuh tidak selalu harus begitu gitu ya. Ini jadi agak nyerempet-nyerempet gitu ya, tapi memang isu gender ini tidak akan lepas gitu dari isu-isu keluarga juga gitu. Nah, maka saya menekankan bahwa tadi untuk mengentaskan isu gender harus di support dari banyak pihak gitu ya. Jadi kayak pendekatannya harus komprehensif. Dari sisi ketenagakerjaan mungkin bisa peran pemerintah itu penting ya untuk misalnya mendorong perusahaan itu untuk proporsional gendernya gitu. Jadi nggak boleh kalau terlalu timpang nih, misalnya nggak nerima cewek sama sekali gitu kan ya, itu kan aneh juga gitu. Itu dari sisi regulasi. Kemudian juga regulasi-regulasi seperti mungkin nggak cuma maternity leave gitu, tapi paternity leave juga ada gitu. Nah, beberapa negara sudah nih menerapkan cuti melahirkan bagi bapak gitu, karena kan memang anak yang baru lahir itu kan bukan semata-mata tugas ibu, tapi tugas bapak juga. Nah, jadi ternyata mengusung kesetaraan gender ini juga bisa dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan laki-laki juga, bahwa laki-laki juga butuh di rumah gitu kan ya. Nah, itu juga dari sisi regulasi bisa gitu. Selain juga dari sisi internal sendiri gitu ya, dari sisi domestiknya sendiri juga harus beres seperti itu. Itu sih dari saya.